Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo leleku semuanya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku operasi amandel. Hmm, tapi ya ada tapinya. Kali ini kasus aku tuh berbeda sama orang-orang kebanyakan, Le. Aku operasi amandelnya sampai muntah darah. Mau tahu kan kayak mana ceritanya? Yuk kita gaskan. Oke, Le. Jadi aku tuh sadar aku punya amandel itu pas kuliah. Tapi nggak sakit gitu. Nggak ada kayak aku ngeluh, demam. Jadi biasa aja. Jadi kayak cuman amandelnya besar, tapi aku nggak mengeluhkan apa-apa. Kalaupun dia kumat setahun tuh paling sekali 2 kali lah. Kumatnya juga nggak kayak orang-orang kebanyakan, Le. Kalau orang-orang kan misalnya dia demam, lemes, sampai kebaring gitu kan. Aku enggak, aku ya tetap bisa aktivitas kayak biasa. Paling kalaupun sakit kayak susah nelan itu sehari 2 hari juga hilang. Jadi aku punya amandel besar aku sadar, tapi aku nggak ada mengeluhkan sakit kayak kebanyakan orang, gitulah ceritanya, Le. Udah kuliah sadar kan, tuh akhir-akhir kuliah lah. Terus ya udah berlalu gitu aja, aku masuk kerja. Nah, kebetulan aku tuh kerjanya di rumah sakit. Ya udahlah, lebih aware lah aku kan tentang kesehatan. Jadi cek-cek lagi, ih amandelku ini tetap ya kan, entah ngecil kayak enggak, ya tetap besar segitu. Jadi, awalnya aku udah mulai takut juga nih karena makin sering kan dengan dengar-dengar informasi kesehatan, nanti amandel tuh bisa begini-begini, ih kayaknya diangkat aja lah ya. Walaupun aku nggak ada keluhan gitu ya, nggak ada keluhan yang berarti gitu, kayak aku biasa-biasa aja, cuman dia besar aja udah. Udah singkat cerita aku, ke THT lah aku kan. Waktu itu aku bulat mau ke THT tahun 2020 awal-awal. Nah, aku ke poli THT lah. Sama dokternya dicek, ih udah besar ya Kak, istilahnya udah T3. Nah jadi buat lelek ke semua, mandel tuh ada 4 fase, T1, T2, T3, T4. T1 itu masih kecil gitu ya, masih jauh. Nah T4 itu udah nempel, aku di posisi T3, hampir nempel. Dah. Lagi, lagi. Udah bisa nih Kak dioperasi, kata dokternya. Aku karena juga emang udah niat, ya udah Dok, nggak apa-apa lah, kita angkat aja gitu kan. Udah. Jadi, sudah bulatnya aku diangkat, aku kan rencana mau operasi pakai BPJS, jadi kan harus ke Vaskes 1 kan, sesuai prosedur. Ke puskesmas dulu ambil rujukan untuk dioperasi di rumah sakit. Nah, udahlah diurus semua, rupanya Covid. Nggak jadilah, itu awal-awal Maret tuh udah direncanakan mau ini, tapi nggak jadilah orang Covid gitu kan. Ya udahlah biarlah. Jadi sepanjang 2020 ke 2021, nah barulah aku ada keluhan. Tapi mungkin karena sugestiku aja kali ya, mungkin lah ya, karena aku udah berpikir besar ya kan. Karena sebelum-sebelumnya aku nggak mikirin gitulah. Dah, di sepanjang 2020-2021, keluhanku itu apa coba? Demam? Enggak. Susah nelan? Enggak. Lain aku. Keluhanku, aku kalau tidur tiba-tiba kayak sesak napas, kayak megap gitu, kayak orang tenggelam. Jadi kita kayak mau terbangun gitu, megap gitu. Itulah keluhanku. Kalau tidur aku tuh nggak bisa tenang, nyenyak. Itu awal-awal 2020, jalan 2020 ke 2021 tuh masih, ya masih bisalah, masih bisalah. Sampai akhirnya megapnya udah payah nih aku tidur. Aku tidur orang 8 jam, aku kayak 2 jam sekali kebangun karena ngerasa kayak megap gitu, kayak kita lagi tidur, entahlah karena aku agak cabi ya. Jadi kan kalau tidur mungkin agak naik lemakku, aku nggak ngerti lah, yang penting, aku baca-baca itu bisa juga karena amandelnya. Udah, jadi, eee, singkat cerita aku konsultasi lagi lah, ya kan ke poli THT. Di 2022 itu, udah masuk 2022.
ya kan. Jadi kata dokternya, besar ya Kak, udah bisa sih diangkat." "Iya Dok, dari 2020 lalu ini sebenarnya mau diangkat, tapi nggak jadi-jadi." Nanti aku kasih video, amandelku tuh ya ukurannya semana, udah gede lah pokoknya. Jadi, dia tanya, "Ini keluhannya apa aja Kak?" Kata dokternya. Nah, karena aku memang nggak ada keluhan yang kayak demam, batuk, pilek, lemes, ya dokternya heran juga, "Oh ya nggak sakit ya Kak?" "Iya Dok, cuman saya keluhannya susah tidur, kalau tidur malam tuh kayak mau tenggelam gitu rasanya." "Apa dari amandelnya ya Dok ya?" Bisa jadi Kak. Sama satu lagi keluhan dari orang-orang di sekitar saya Dok." "Apa keluhannya?" "Ngorok." Nah, kata mereka tuh saya kalau tidur tuh ngorok, ngoroknya kuat kali. Nih kamar sebelah kedengaran gitu. Jadi emang ngoroknya itu bisa ngebangunkan orang. Korokan bapak kalian pun kalah berasa sama ngorokku dulu. Udahlah, jadi ya udah Kak, mau diangkat kata dokternya. "Iyalah Dok, saya tidur udah susah," gitu kan. Jadi aku kalau tidur yang payah lah, Lek. Mau telentang salah, seringan telungkup, telungkup nanti aku sesak juga. Entah karena amandel, entah karena ada sakit lain nggak tahu lah, tapi aku curiganya amandel gitu kan. Nah, dari 2022 tadi ya, itu udah masuk 2022 di pas puasa, pas April-April itu, pas April-April aku cek lagi THT, disimpulkan kita operasi aja, aku oke, terus aku balik lagi ke puskesmas. Jadi buat, leleku semua yang mau operasi pakai BPJS prosedurnya pertama kalian itu harus ke puskesmas dulu ambil rujukan, harus ke Paskes tingkat 1, fasilitas kesehatan tingkat 1 yaitu puskesmas. Nah, dari puskesmas mengambil rujukan surat untuk dioperasi di rumah sakit, sudah dapat suratnya, kalian ke rumah sakit, nanti dari rumah sakit pasti diarahkan ke Poli THT, dari Poli THT nanti kita lakukan serangkaian, tes kesehatan ya untuk memastikan kalian itu bisa dioperasi atau tidak. Nah, jadi aku singkat cerita, dapat surat rujukan, kemudian ke rumah sakit. Kebetulan puskesmasnya dari tempat aku kerja, rumah sakit itu dekat, jadi aku nggak gitu makan waktu lama lah. Aku ngurusin dari mulai mau operasi sampai dari mulai mau ngurusin rencana operasi sampai operasinya berjalan tuh paling semingguan lah. Dah, jadi udah dapat, aku ke rumah sakit, masuk ke Poli THT-nya, jadi aku melakukan tes, cek darah, terus aku cek lihat dada, sama swab PCR. Nah, 3 tes ini aku jalani lewat semua, barulah aku dijadwalkan untuk operasi. Jadi aku ingat tanggal operasi aku itu 12 April. Jadi dengan catatan kalian sudah bersih foto parunya, kalian sudah cek darah aman dan sudah swab PCR-nya negatif. Karena operasi tanggal 12, aku pun tanggal 11-nya harus sudah rawat inap gitu. Jadi rawat inap, masuklah aku tanggal 11-nya itu sore mau ke maghrib. Padahal harusnya siang udah masuk, tapi karena aku masih kerja, kan tadi rumah sakitnya di tempat aku kerja juga gitu kan. Jadi aku masuknya maghrib lah ya kan. Maghrib-maghrib itu masuk ya diinfus walaupun kita tetap sehat gitu ya, maksudnya nggak ada keluhan apa-apa, nggak lemes, tetap diinfus karena prosedurnya memang harus begitu, diinfus. Dari rawat inap itu malamnya aku datang dua dokter, dokter THT-nya satu sama dokter anestesi. Dokter THT itu lebih menjelaskan amandelnya bagaimana, sudah T3, ini harus begini, nanti siap operasi minum es krim gitu-gitu itu dari dokter THT-nya. Kalau dokter anestesinya dia ngasih tahu nanti tentang bius yang kita gunakan. Nah, untuk operasi amandel itu biasanya bius total, ya kan? Jadi kita betul-betul sama sekali nggak sadar. Di dokter itu ingat dia juga bilang nanti dimasukkan selang kak ke hidung kakak ke paru-paru buat apa gitu gitulah. Mak aku dengarnya pertama agak lewat nggak nih aku ya kan. Tapi udahlah karena yakin ya kan positif aja. Oh ya dok ya udah. Singkat cerita malam aku masih makan nasi kayak biasa nasi kotak sampai akhirnya disuruh puasa untuk operasi jam 10. Jadi aku puasa kayaknya 8-10 jam gitulah. Puasa jam 10 besokannya aku dijadwalkan operasi. Sebelumnya aku pun dites lagi.
tes tensi, tes alergi antibiotik kalau nggak salah, sama tes obat-obat gitulah, gitulah. Jadi semua tes itu aku lewat, tapi agak meragukan di tensi. Tensinya agak tinggi memang, 140/90. Nah, aku tensi tinggi tuh emang rada sering gitu. Jadi kayak udah biasa sih, aku sesekali 120/80 tuh sesekali, biasanya 130-an, 140-an ya kan. Gak tau lah, memang kayak gitulah dari awal. Jadi karena aku sampaikan begitu dan dianggap mungkin itu normal ya, jadi lanjut aja gitu, karena akunya juga yakin gitulah. Dibilang deg-degan, ada deg-degan tapi nggak sampai yang panik takut gitu, nggak. Adalah kayak cerita 140/90 tadi, dilanjutkan lah aku untuk operasi. Masuklah aku ke ruang operasi ya kan. Ruang operasi itu kan dingin, jadi pertama kali masuk, mak dingin juga bah di ruangan ini bah. Ya kan, udah ada deg-degan tapi ya nggak gimana-gimana kali lah. Masuk, dokternya ngajak ngobrol, paling kayak cicat-cicat sedikit aja lah ya kan. Udah berapa lama kak sakitnya? Aku nggak sempet jawab, tahu-tahu aku udah jep hilang. Ya ternyata udah disuntikan bius total tadi kan. Jadi aku ingatnya di ruang operasi itu cuman ruangannya dingin, aku diajak ngobrol, ditanya udah berapa lama sakitnya, terus aku mau jawab udah aku nggak ingat. Udah. Jadi jam 10 lah tadi ya kan, udah operasi, nah titut keluarlah aku operasi di jam 2 siang, sekitar jam 2 siang lah. Nah, waktu jam 2 itu aku ngerasa kayak mual, kayak mau batuk, kayak mau muntah, tapi nggak bisa gitu. Maksudnya kayak ketahan, nggak enak lah pokoknya perasaan. Nggak tenang gitu. Nah, kawan aku yang jaga dia bilang muka aku tuh pucat. Pucat lah kata dia gitu. Ih, aku pertama kali nengok aku keluar dari operasi agak lain kau nilai, kata kawanku lah ya kan. Tapi aku kan waktu itu pun bangun nggak sadar gitu, nggak gitu sadar, maksudnya aku nggak tanda ini siapa. Yang ku tahu aku buka mata ada orang-orang, nggak tahu lah aku entah siapa lah orang itu. Nah, waktu pertama kali abis aku siap operasi itu, aku kan kayak gitu kayak karena rasanya kayak memang mau batuk, jadi aku kayak gitu. Nah, keluarlah macam gumpalan darah. Jadi aku tanya perawatnya, itu apa ya, sus gitu kan. Kupikir darah ya kan, kupikir kan itu entah ada luka di dalam, pokoknya entah daging entah apa lah, aku nggak ngerti kan, takut lah kan. Ternyata itu namanya surgisel. Surgisel itu semacam tampon lah ya kita bilang, untuk menahan darahnya gitu supaya nggak terus-terusan berdarah. Nah itu harusnya di situ aja, karena aku mendehem gitu kan kuat ya kan, aku nggak tahu padahal kayak aku pelan aja tapi kuat aja ini bawaan badanku nih ya. Jadi dehem, keluar lah itu si surgisel tadi. Terus kayak mana ini ya sus? Udah nggak apa-apa kata susternya. Udah nggak apa-apa, tapi aku udah mati panik juga, takut kenapa-kenapa kan, sambil oyong-oyong nih sambil lemes dah. Udah gitu aku sering kali ngerasa mau meludah, jadi siap siap ini tadi dehem tadi aku kayak udah berdarah bah, udah lagi darah, tapi posisi lemas nggak bisa ngapa-ngapain kan. Udahlah aku sambil berpikiran positif, mungkin siap operasi kayak kan, jadi masih wajar lah ada darah-darah gitu. Udah siap dari ruang operasi tadi, masuklah aku ke ruang rawat inap ya kan. Itu masuknya sekitar jam 6 mau ke jam 7 lah, pokoknya mau buka puasa. Udah di ruang rawat inap, eh, aku sama kawanku nah duduk lah ya kan, didudukkan. Aku rasa aku kayak mual kali gitu kan, tapi ku tahan aja, kayak mual kali ku tahan lagi. Udah lek minum es krim aja nih lek, kata kawanku. Udah lah minum es krim ya, makan. Kayaknya orang enak gitu ya kan, siap operasi minum es krim. Aku minum es krim tambah mual ya kan. Aku bilang lah sama kawanku, udah le nggak sanggup aku le, mual kali aku. Ya udahlah tidurlah kau, kata kawanku. Mau ku tidurkan macem naik gitu dari bawah ke atas, entah apalah kayak ada air. Ih, apa ini mau kumuntahkan tapi aku takut ya kan.
Aku mual terus, pusing, udahlah. Akhirnya minta duduk aku, minta duduk. Itu udah mau deket buka puasa itu. Minta duduk aku kan, minta duduk, tinggikanlah dulu ini tempat tidurnya ini, Lek, aku bilang sama kawanku. Diputarnya lah ya kan, dinaikkan tempat tidurnya. Pas aku duduk, pas dinaikkan itu, disitulah kejadiannya. Kejadian apa? Ya, betul. Muntah darah. Muntah darah aku, Lek. Nah, jadi pas didudukkan, gitu tuh duduk itu tempat tidur, aku pun langsung buar darah semua, Lek. Darah. Aku pun panik ini. Ih, darah. Tapi posisi lemas. Kayak mana orang orang lemas tapi panik ya kan. Jadi, aduh kayak mana nih, Lek? Darah. Kawanku pun, ih, gimana kau nih, Lek? Berdarah nih, Lek. Kabarilah nih, Lek, orang tua, Lek. Tadi. Iya, Lek, kabarilah, Lek. Nah, jadi sebelumnya aku nggak ngasih tahu ke siapa-siapa aku mau operasi. Ya, aku kasih tahu mama, bapakku kasih tahu, tapi nggak aku suruh datang. Aku kan tinggalnya di Medan. Hmm, aku di Kisaran. Jadi nggak aku suruh datang karena aku takut merepotkan ya boleh. Jadi udah muntah darah gitu, inilah, udahlah telepon aja lah nih orang mamaku, udah gawat aku ini mau lewat kayaknya, aku bilang gitu sama kawanku kan. Tunggu lele ya kan, jadi dipotokannya lah aku berdarah. Nah ini nanti fotonya ada ini ya kan, berdarah. Sibuk lah dia ngasih tahu suster, suster kayak mana ini sus, kayak mana ini sus, kawan saya sus. Dah, susternya pun panik. Ih, kok bisa gini ya, Kak? Bisa gini ya, Kak? Dipanggil lah dokternya. Itu posisi udah buka puasa pun tuh kayaknya. Udah buka puasa. Jadi kesian ya kan orang buka puasa, muntah darah. Jadi kerjaan orang lakuinnya. Udah, jadi datanglah ini dokter, 2 atau 3 orang dokternya kan. Panik juga awalnya. Tapi berusaha menenangkan. Ih, kok bisa gini ya, Kak? Tapi dengan gaya cool gitu lah. Ini ya, Kak. Jadi ada satu dokter yang laki-laki suruh aku coba, Kak, A gitu kan. Dia mau center apa yang masalah di dalam mulutku tadi. Jadi pas gitu dia suruh aku A pas buar berdarah lagi, muntah lagi aku. Jadi aku muntah ada 2 3 kali, darah banyak kali. Ih. Jadi ditampung pakai kan ini plastik Alfamart itu, penuh plastik Alfamart itu sama darahku. Darah udah di mana-mana, di baju, tempat tidur, di tangan dokternya, tangan kawanku, udah darah semua. Udah, jadi kata dokternya dia senter sambil aku, saya mual dok, dia senter aja paksanya gitu mulut aku, tengoknya, oh ini dia kata dia. Aku udah mulai tenang, dia bilang berarti kan dia dapet nih sumber pendarahannya dari mana. Udah yuk dijadwalkan aja nih operasi lagi, revisi kan. Operasi kedua kali lah aku, itu posisi situ. Situ itu operasi yang dadakan, urgensi, jadi harus segera dikerjakan. Masuklah aku operasi kedua. Itu disiap-siapkan sampai aku terjadwal tuh jam 10 11 lah, hampir mau tengah malam lah itu aku kan. Masuklah aku ke ruang operasi. Udah lemes, udah berdarah-darah semua. Masih sempat lagi aku pikir, wih lewat nggak aku nih? Sambil loyong-loyong gini, lewat nggak aku nih? Lewat nggak aku nih? Udah ya kan, masuklah ke ruang operasi. Nggak gitu banyak komunikasi karena aku pun lemas, dokternya mungkin ini juga kan supaya aku lebih tenang, diam. Udah masuk kedua kali aku nggak sadar apa-apa. Tahu-tahu aku udah bangun, udah di ruang recovery room, ruang setelah kita siap operasi. Jadi yang kedua operasinya malah sebentar, kayak hampir nggak sampai, katanya nggak sampai sejam lah ya kan. Pokoknya aku jam 12-an malam tuh udah balik lagi ke ruang rawat inap. Jadi siap operasi, aku ditransfusi darah. Ternyata kan aku banyak kehilangan darah tadi kan, siap operasi transfusi darah. Udah masuk ke ruang rawatan, adikku udah datang ya kan, di situ aku nggak banyak gerak karena emang nggak kuat juga ya kan, jadi aku cuman tergeletak tidur, terbuka pun mataku juga masih samar, aku tidur lagi. Anehnya entah kenapa mulutku ini mau meludah aja, jadi asik-asik tuh tisu paseo 1 bungkus gini habis sama aku 1 malam meludah. Jadi aku macam trauma, takut kayak darah-darah. Jadi setiap meludah aku takut, darah nggak ya? Kalau aku tengok putih barulah tenang. Kalau aku tengok samar ini merah coklat, gawat lah aku nih gitu kan. Jadi aku bolak-balik meludah.
sembari kan saudara udah datang, keluarga juga udah datang, mau ayahku udah datang, udah menenangkan lah ya kan, udah nggak apa-apa, udah tidur aku. Kalau nggak aku kayak, duh gimana, nggak bisa, udahlah nggak bisa ngomong ya kan, ketakutan, udahlah jadinya berlalulah sampai pagi. Pagi tuh aku nggak tidur, aku yakin aku nggak tidur karena aku sadar ya kan, aku cuman mataku aja tutup, tapi aku nggak tidur. Jadi aku tahu adikku megang, adikku ambil kalil itu ya kan. Adikku yang cowok dia iniin lah, dia taruh es di leherku dari malam sampai pagi. Nggak berhenti, dia pun nggak tidur lah itu. Jadi katanya es batu itu diletakkan supaya cepet lah berhenti pendarahannya gitu. Jadi eh, kan nggak boleh minum panas ya kan. Jadi mungkin aku berpikir kalau dingin kan darah itu bisa lebih cepat beku gitu lah. Udah lah, jadi es batu itu bolak-balik lah diletak di leher aku. Sampai kok kita pegang leherku gini, dingin. Itulah. Udah singkat cerita, besok paginya aku dicek darah. Lemes-lemes gitu aku diambil darah ya kan. Tapi yang perlu ya kan biar nengok apa yang salah ini sama aku. Cek darah ternyata HB-ku 9. Turun kan? Kayak mana aku nggak lemas ya kan. 9, orang normal tuh 12 sampai 16, 9. Oh, yong lah, macam mau meninggoy lah rasanya. Udahlah. Jadi satu dari malam pagi, terus pagi ke malam aku pun nggak ada yang apa ya perubahan yang signifikan. Maksudnya aku masih lemas, masih goyang gitu, masih halu lah. Ada orang tapi aku nggak gitu jelas siapa. Sampailah malamnya diputuskan aku transfusi darah lagi. Jadi total transfusi darah aku itu 2 kantong. Malamnya keluarga aku ngambil darah lah di PMI. Alhamdulillahnya dapat karena darahnya jadi cenderung banyak stok lah. Transfusi lah aku hari kedua berarti ya kan tanggal 12, tanggal 13 aku sudah transfusi 2 kantong. Berlalulah hari ketiga ya kan 12, 13, tanggal 14. Tanggal 14 tuh aku udah mulai makan. Itu aku ada makan 2 hari itu aku gak ada makan karena nggak selera udah gitu aku takut kalau ada lewat aku muntah berdarah lagi, trauma kali aku. Udah tanggal 14-nya makan, udah nggak mulai semangat ya kan makan isi perut, rupanya makanannya air. Bubur tuh pun lembek, ini nggak lebih dari lagi tuh air, macam air bubur. Jadi disedot pakai pipet, nggak ada lah rasa, nggak ada rasa, nggak asin juga karena kan katanya tensiku tinggi, nggak boleh yang garam kan. Udah nggak ada rasa, ya kayak mana lah makan nggak ada rasa ya kan. Awak biasa makan bakso, tiba-tiba makan kayak gitu, stres lah aku. Dah, tapi kupaksa lah makan ya kan, minum susu, jadi biar ada lah paling nggak ngisi perut ini kan. Tapi nggak banyak makan aku waktu itu, jadi sempet lah agak tusut badannya kan, kurus jalur pendarahan, nggak lucu kali bah. Nah jadi hari ketiga tadi kan tanggal 14-nya aku udah mulai ini sadar maksudnya aku udah, oh ini mamaku, ini ayahku, ini adikku, udah mulai kenal lah orang-orang yang ngejenguk aku, udah mulai sadar. Tapi tetap aku belum fit, jangankan duduk goyang-goyang kayak gini, duduk mau pelan gini aja pun nggak sanggup aku. Jadi aku tidur nggak bisa lurus, nggak bisa tinggi kali juga, kayak tengah-tengah gitu baru enak rasanya kepalaku. Udah lah, itu aku udah mulai makan, minum susu, ya kan disuntikkan obat dari infus, nggak ngerti lah ya kan, tapi itu kurasa membantu sekali lah. Karena hari keempatnya tanggal 15-nya aku udah dibolehkan pulang. Cek darahnya lagi itu hasilnya 9,20 HB-ku, masih rendah ya kan, naik itu 0,20, tadi 9, ini udah 2 kantong ditambah naik itu 0,20. Tapi kayaknya karena BPJS aku harus pulang juga lah ya kan, walaupun belum fit kali. Jadi untuk aku duduk betul dari berbaring sampai aku duduk tuh hampir setengah jam, nggak bisa dia langsung bangkit gini lah, nggak bisa, macam mau muntah rasamu, kepalamu macam goyang-goyang gini. Jadi tidur
bangkit pelan, tidur lagi, bangkit pelan. Itu semua keluargaku sabar kali lah nunggu aku, perkara nunggu aku duduk. Udah ada setengah jam sampai duduk, berdiri pun di papa karena belum bisa jalan. Aku pun pulang pakai kursi roda, gotong kursi roda, duduknya di kursi roda itu pun kediam aja gitu, nggak bisa aku gerak-gerak gini. Kalau gerak-gerak kurasa kayak mual, entah karena aku trauma, entah memang belum pulih betul ya kan, nggak tahu lah. Jadi aku masih duduk, masih lemes dah. Pulanglah aku hari Jumat ya kan, hari Jumat, di rumah pun masih lemes, bahkan malamnya aku drop lagi, udah aku pegangi mama sama ayahku, udah nggak kuat lagi aku bilang, udah macam mau meninggoy rasanya aku bilang. Tapi ditenang-tenangin gitulah ya, mungkin karena terlalu ini kepikiran gitu ya kan. Udahlah, akhirnya tidur. Udah kalau udah gitu kan udah kayak nggak kepikiran lagi, udah tidur tidur. Disitulah aku udah besokannya aku udah mulai makan sup. Di situ udah mulai enak ya kan, udah kena micin sedikit-sedikit ya kan, udah mulai enak lah mulut nih. Tapi nggak panas ya, tetap belum boleh panas. Minum es juga aku masih minum es krim. Udah, singkat cerita adalah semingguan kayak gitu barulah aku merasa sudah mulai fit. Artinya aku udah bisa jalan pelan-pelan, jalan udah bisa bangkit pegang-pegang gitu. Nah, di situ aku baru bisa BAB tuh hari ketujuh. Jadi semingguan aku nggak BAB dari mulai operasi. Pas BAB, kalian tahu pupku apa? Kayak gitu, macam ter. Jadi kayak darah ngegumpal gitu, kayak ter aspal gitu. Jadi aku panik juga, ini apa lagi ini sakitnya ini ya kan. Jadi ku tanya lah ya kan, ku WA lah eh, perawat yang ku kenal tempat kerja ya kan. Ternyata nggak apa-apa, itu karena habis nelan darah. Jadi itu proses pembuangannya lah gitu. Yang penting kan itu bukan darah yang berasal dari pencernaan, entah lambungmu, entah ususmu gitu. Itu bukan. Itu karena aku nelan-nelan darah yang kemarin-kemarin itu. Udah adalah aku 2 hari pupku kayak gitu kan. Tapi katanya nanti hilangnya lah, memang pas hari ketiga keempatnya udah mulai normal lah pupku. Ditambah aku udah makan kan udah mulai normal. Itu aku banyak minum kayak obat-obat penambah darah lah, kayak sangobion, terus sari kurma, gitu-gitulah aku minumnya lah semua supaya makin fit. Nah, jadi aku disaranin ini sama dokter THT-nya sebelum pulang ke poli penyakit dalam untuk mengecek apakah aku nih ada kelainan darah, karena memang kasus yang seperti aku ini baru aku aja, nggak pernah dokter-dokter itu dapat kasus macam aku gitu sampai muntah darah ya kan. Aku pun lihat-lihat di internet sebelum operasi nggak ada sampai kayak aku gini, makanya aku terkejut juga aku kayak gini. Udahlah, pas pulang itu aku dikasih obat ada berapa jenis ya. Aku ingat tuh obat demam paracetamol satu, obat batuk karena agak gatal ya karena obat batuk, obat mah ada mahnya juga, sama antibiotik, 4 obat. 4 obat ini semua bentuk pil, kalian bayangin lah bentuk pil. Aku mau cakap aja belum bisa, macam mana aku mengangkat minum pil itu. Bisa mamaku digerus lah itu ya kan, dijadiin kayak serbuk-serbuk. Lupa aja jadiin serbuk, malah nyangkut-nyangkut deket sini, macam mau muntah lagi aku. Jadi akhirnya serba salah lah, janganlah sampai kayak gitu ya kan, maunya kalian janganlah. Adalah pokoknya itu obat digerus, kasih air langsung minum. Sambil aku makin hari kan udah mulai enak ya kan, jadi aku pun udah mulai bisa lah minum obatnya walaupun gak hangat, tapi airnya banyak, jadi minum airnya banyak langsung ketelan. Dah, jadi aku baru bisa ngomong tuh hari ketujuh lah pas udah di rumah. Sebelumnya aku nggak bisa ngomong, cuman sama nulis lah paling. Misalnya, mak, tolong ambilkan bajuku gitu, mak tolong kucirkan rambutku gitu. Jadi belum bisa ngomong. Dari rumah di ketujuan baru bisa ngomong, itu pun masih pelan-pelan, masih yang kayak Supi, Supi, manggil adikku kan, Supi tolong lebih ya, masih belum terbuka kali mulutmu itu, gitulah. Dan jadi sampai lah kayaknya aku hampir 2 minggu lah aku baru ngerasa fit betul ya kan, artinya aku udah bisa jalan walaupun belum normal kali gitu ya. Ini nih aku udah hampir berapa ya, hampir 6 bulan setelah operasi lah ini baru aku ngerasa udah fit. 3 bulan setelah itu aku ngerasa udah fit lah, udah mulai lari gitu.
first, and then she will ask for. Nah, jadi aku ada kesimpulan berdasarkan pengalaman aku operasi ini, Le. Kalau kalian mau operasi, yang pertama itu kalian yakin bahwasanya amandel kalian itu memang sudah siap untuk diangkat. Pertama, yakin amandelnya sudah siap untuk diangkat. Kedua, pastikan tensi kalian itu normal gitu, Le. Karena aku belajar dari pengalamanku, tensiku tinggi lah kita bilang ya. Cenderung katanya pendarahan. Apalagi kalau badan kita agak gendut gitu ya, agak chubby. Jadi itu bisa nutup gitulah, nafasnya agak kesendat gitu-gitulah. Pokoknya pastikan tensinya normal, dan kalau bisa yang agak gendut agak diturunin dikit gitu ya kan, untuk membantu kelancaran di meja operasi. Karena aku katanya pas operasi juga pendarahan, tensi sampai 160. Nah, nggak tahu lah, gitulah. Terus yang ketiga, coba cek darah juga. Cek darah, mana tahu kita ini ada susah darahnya beku gitu. Entah ada penyakit susah darah beku, itu juga bahaya kalau untuk dioperasi. Jadi pastikan kalian tidak ada kelainan darah gitu ya. Terus keempat, kasih tahu keluarga dan orang-orang terdekat kalian. Jangan kayak aku, sok bisa sendiri. Niatnya kan aku nggak mau nyusahin orang tua aku kan, yang ada di kisaran jauh-jauh datang ke Medan cuma nengok aku gitu. Padahal kan operasi amandel kan biasa, ternyata nggak gitu ya, Le, ya kan. Jadi kasih tahu keluarga dan orang-orang terdekat, karena suatu saat kita butuh bantuan, mereka bisa bantu kita gitu. Karena walaupun kita anggap operasi ini kecil, tapi kan kita tidak tahu efek setelahnya ya, kayak aku nih lah contohnya kan. Terus ke keluarga tadi ya, biar bisa minta doa dukungan gitu. Kemudian pastikan kalian itu bisa menyediakan makanan setelah operasi, karena kalau sudah pulang ke rumah kalian itu harus makan makanan yang lembek, belum bisa makan makanan yang keras kayak nasi, ikan, ayam, belum bisa karena kan masih luka. Ini yang kasus aku lah ya, jadi aku masih makan yang kayak air-air gitu, susu gitu. Nah, pastikan juga kalian itu bisa memenuhi makanan itu, karena rata-rata makanan aku waktu itu di blender lah, banyak di blender. Nanti aku kasih fotonya ya, kayak mana makanan yang aku makan. Nah, yang terakhir ya, jangan takut tapi jangan juga sepele. Tetap ikuti prosedur yang sudah oleh dokter. Oke? Ya, aku juga mau berterima kasih sebesar-besarnya buat seluruh rekan-rekan tim dari rumah sakit yang sudah membantu aku dari sebelum operasi sampai operasi pendarahan sampai akhirnya sehat. Terima kasih aku ucapkan buat kalian semuanya itu, dan buat leleku semua yang mau operasi, boleh tanya-tanya atau mau minta masukan, boleh langsung di kolom komentar atau DM aku di Instagram, nanti aku sertakan linknya. Oke, leleku semua, segitu aja cerita tentang operasi amandel dari aku yang sampai pendarahan. Tapi kalian jangan sampai kayak gitu ya, kalian jangan sampai pendarahan. Udah belajar dari aku dari video ini, jangan sampai kalian juga kayak gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.